Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maulana dengan NIM 12180301774 kelas Sosiologi D. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang ketinggalan atau saya lewatkan untuk memenuhi nilai atau perbaikan nilai di semester akhir ini. Yang pertama ada penulisan jenis kalimat efektif. Keterampilan menulis sebagai salah satu keterampilan berbahasa yang diajarkan memiliki tujuan agar mahasiswa mampu menulis dengan baik dan benar. Namun menulis tidak semudah yang dibayangkan. Untuk itu perlu adanya penyegaran dengan cara yang akan membuat mahasiswa aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan merasa senang mengikuti pembelajaran. Apabila hal itu dapat dilakukan oleh dosen, maka proses belajar mahasiswa akan lebih bermakna dan mencapai tujuan yang diharapkan. Mahasiswa sering sekali tidak bisa menulis kalimat efektif, padahal dalam menulis kalimat efektif ini sangat penting, sehingga harus benar-benar mempelajarinya. Setiap penyusunan karya ilmiah mengenai kalimat efektif menjadi hal yang sangat penting untuk dikuasai dan dipelajari. Penyebab lain muncul karena cara penyampaian materi dari guru-guru mereka terdahulu bisa jadi memang tidak efektif. Guru mereka di masa sekolah menengah mungkin masih memakai cara yang konvensional, sehingga berdampak pada kemampuan mereka dalam menulis kalimat efektif. Menurut Wijono, kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat sehingga apa yang disampaikan dapat mudah dipahami oleh pembaca. Adapun ciri-ciri kalimat efektif, memiliki fungsi minimal S plus P. Kalimat efektif harus mengandung unsur kalimat paling sedikit terdiri dari subjek dan predikat. Sesuai dengan ejaan yang berlaku, penulisan kalimat efektif dalam bahasa Indonesia mengacu pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB atau Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Dan diksi yang benar yang sangat penting untuk menggunakan pilihan kata yang tepat dengan kalimat tujuannya dalam kalimat. Tujuannya agar setiap kata yang digunakan untuk menyampaikan gagasan sesuai dengan konteksnya, agar pembaca dan pendengar tidak salah paham dengan apa yang disampaikan oleh presenter. Adanya kesepakatan antara struktur bahasa dan berpikir logis. Kalimat efektif harus memiliki padanan struktur, yaitu keseimbangan antara gagasan dan struktur yang digunakan. Yang pertama terdapat subjek dan predikat yang jelas. Jika Anda ingin sebuah kalimat memiliki sebuah kalimat subjek dan predikat yang jelas, hindari penggunaan kata dengan kata depan sebelum menyatakan subjek. Contoh, pajak terutang atas semua warga Indonesia. Kalimat ini dapat diperbaiki menjadi semua warga negara Indonesia wajib membayar pajak. Yang kedua, tidak ada subjek duplikat. Beberapa subjek dapat mengaburkan kalimat, membuat maknanya sulit dipahami. Fungsi kalimat efektif. Menurut Haji Dalman dalam bukunya berjudul Keterampilan Membaca 2016 menjelaskan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan gagasan, ide, pesan, atau informasi secara jelas dan tepat sehingga pembaca mengerti dan memahami maksud dari si penulis. Adapun manfaat kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki manfaat utama yang membantu proses komunikasi menjadi lebih efektif. Adapun beberapa manfaat lain dari kalimat efektif adalah menghemat penggunaan kata. Waktu yang digunakan dalam berkomunikasi menjadi lebih efisien. Menata pola kalimat menjadi lebih padat. Kalimat efektif adalah kalimat yang
mengikuti kaidah kebahasaan, memiliki ejaan, menggunakan tanda baca yang benar dan masuk akal, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Adapun ciri-ciri kalimat efektif ialah memiliki fungsi minimal S plus P sesuai dengan ejaan yang berlaku, diksi yang benar, adanya kesepadanan antara struktur bahasa dan berpikir logis, penekanan pada gagasan utama, dan penggunaan kata yang efektif. Dan adapun syarat kalimat efektif diantaranya ada ketepatan penalaran dan tepat kebahasaan. Jenis-jenis kalimat efektif di dalamnya terdapat kalimat argumentasi, kalimat ide dan gagasan, dan kalimat formal. Fungsi kalimat efektif ialah untuk menyampaikan gagasan, ide, pesan, atau informasi secara jelas dan tepat, sehingga pembaca mengerti dan memahami maksud dari penulis. Adapun manfaat dari kalimat efektif diantaranya menghemat penggunaan kata, waktu yang digunakan dalam komunikasi televisi, menata pola kalimat menjadi lebih padat, membantu menata pola pikir menjadi lebih logis dan ringkas, penyampaian gagasan menjadi lebih mudah dipahami, mengurangi tafsir ganda dalam penyampaian gagasan. Sekian pemaparan materi penggunaan kalimat efektif dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.